Selamat berjumpa kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor. Solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada pertemuan pagi ini kita akan berdiskusi mengenai penanganan pasien stroke. Pada pembahasan saat ini, kali ini kita akan berdiskusi mengenai cara berjalan pasien stroke yang sering membuang keluar. Jadi, pada saat berjalan, seorang pasien stroke biasanya tidak bisa melangkah lurus, ya, tetapi cenderung membuang, jadi akan keluar. Jadi telapak kakinya akan keluar, atau lebih dikenal dengan istilah circumduction gait, yaitu gerakan kaki yang membuang keluar pada saat seseorang berjalan. Mengapa hal ini terjadi? Apa penyebabnya? Bagian sendi mana saja, otot apa saja yang mengalami gangguan? Kenapa seseorang tidak bisa melangkah dengan lurus? Circumduction gait, gerakan keluar. Jadi pada saat seseorang pasien berjalan, pasien stroke khususnya, dia akan selalu membuang keluar. Penyebab dari ketidakmampuan seseorang untuk berjalan lurus tetapi dengan membuang keluar ada beberapa jenis. Ada beberapa penyebab utama kenapa seseorang tidak mampu berjalan lurus. Penyebab pertama adalah masih adanya kekakuan otot atau spasticity dari otot kaki. Otot yang sering sekali menjadi kaku, spasti itu, jadi ada pada otot hamstring. Biasanya ada otot yang di belakang ini, sehingga seseorang akan susah untuk meluruskan kaki. Jadi penyebab pertama dari circumduction gait ini adalah spasticity dari otot, terutama otot hamstring yang ada di belakang paha kita, ya. Penyebab selanjutnya adalah ketidakmampuan pasien untuk mengangkat kaki ke atas. Dalam hal ini kelemahan dari otot. Kelemahan otot ini terjadi di beberapa bagian. Yang pertama pada bagian paha depan kita yang merupakan otot untuk ekstensi dari lutut. Jadi ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama adalah kekakuan dari otot hamstring. Yang kedua ini adalah lemahnya otot ekstensi dari sendi lutut, yaitu otot yang ada di depan, otot paha depan kita, otot quadriceps. Oke. Selanjutnya ada lagi, yaitu yang ketiga, yang lebih dikenal dengan istilah foot drop. Jadi kemampuan pasien untuk mengangkat kaki itu lemah. Jadi
dia tidak mampu untuk mengangkat telapak kaki. Jadi karena telapak kakinya menggantung ke bawah, dia akan menjadi lebih panjang. Makanya untuk menghindari ini pasien akan membuang keluar. Jadi kelemahan dari otot peronial yang ada di samping kaki bawah, di samping tungkai bawah, area di sini. Ini kelemahan otot ini menyebabkan seseorang tidak mampu mengangkat telapak kaki ke atas. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan seseorang berjalan ke luar. Jadi membuang kaki ke arah luar. Gerakan akan selalu memutar untuk menghindari kaki tersangkut ke tanah. Oke. Ada lagi, yaitu ketidakmampuan pasien untuk melipat lutut. Jadi seseorang tidak mampu mengangkat kakinya, lututnya menekuk ke atas. Karena ini merupakan gerakan awal pada saat seseorang berjalan. Kemampuan untuk mengangkat lutut inilah yang menyebabkan seseorang tidak bisa bergerak lurus. Itu permasalahan yang keempat. Permasalahan selanjutnya ini yang cukup kompleks karena menyangkut sistem koordinasi dari otak. Jadi seorang pasien stroke biasanya tidak mampu mengkoordinasikan gerakan dari kaki, pertama dari sendi panggul, sendi lutut, dan yang di bawah sendi ankle, itu tidak mampu bergerak secara bersama-sama, secara simultan untuk melakukan gerakan melangkah. Jadi ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan semua otot yang ada di area kaki. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Memperbaiki gerakan circumduction ini. Karena ini sebuah rangkaian terapi yang panjang, maka saya membuat beberapa sesi, beberapa video untuk membahas ini sesuai dengan area masing-masing. Akan diawali dari bagaimana cara memperbaiki sendi panggul, terus bagaimana cara memperbaiki area di sendi lutut, dan selanjutnya ada di area ankle, di tungkai bawah kita. Oke? Jadi pastikan Anda menyaksikan video saya selanjutnya dalam pembahasan tentang memperbaiki cara jalan pasien stroke, khususnya untuk gangguan circumduction, bagian seorang pasien stroke yang berjalan membuang kakinya ke area luar. Oke, terima kasih. Semoga pendahuluan tentang circumduction ini bisa dipahami dengan jelas dan kita bisa menentukan langkah apa, terapi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gerakan circumduction ini. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk semuanya. Salam dari saya, Mukti Wibowo.